Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Nah, ketika kalian mendapatkan suatu kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang samar maupun yang nyata, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya akan mulai, ini kan memasuki apa ya, kedua minggu ya. Maksud saya gini, memasuki 2 minggu ya dari bulan Oktober. Jadi minggu kedua lah kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, eh, nanti kita akan sama-sama melihat ya bagaimanakah zodiak-zodiak yang kalian punya. Tetap ya, ada 12 zodiak. Nanti kita lihat bersama-sama fakta yang terjadi di minggu kedua itu seperti apa. Nah, kira-kira temanya seperti itu ya. Sekali lagi, fakta di minggu kedua ini seperti apa ya menurut tarikan dari zodiak kalian ya. Tetap seperti biasa sobat ya. Mungkin akan ada sedikit berbeda ya dari yang kemarin-kemarin ya. Oke ya, kira-kira seperti apakah? Ya silakan ditonton ya, jangan di-skip ya, simak sampai habis. Semoga tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semuanya bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Karena kan ini general reading ya, luas tarikannya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsultasi secara pribadi. Karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga buat kalian yang mau konsul secara privat ataupun secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya, karena sudah banyak sekali ya. Next, lanjut setelah zodiak Leo sama Aries ya, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah saya sudah menarik 4 energi ya. Oke, kita lihat untuk asmara Taurus dulu ya. Di 3 hari ke depan ya. Saya mulai untuk harinya ya, yaitu hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa ya. Artinya tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 ya. Oke, Taurus, ini kartu utama kalian muncul petunjuk 5 cup ya. Itu ada 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Terus kartu nomor 2 muncul petunjuk 8 cup ya, yang sudah tersusun rapi ditinggalkan sama seseorang. Terus muncul lagi ini nomor 3, muncul petunjuk 7 cup ya, seorang memandang 7 cup di atas awan. Terus ini kartu keempat, kartu konflik, muncul petunjuk 4 ya, maaf, muncul petunjuk ini 4 ya, ada 4 cup ya, diberikan sama laki-laki ke wanita. 6 cup ya, bukan 4, 6 cup ya. Oke, kita bacakan ya. Ini untuk zodiak Aquarius ya, tentang asmara. Ini kelihatannya apa ya, zodiak Taurus ini kelihatannya banyak yang dikecewakan di sini ya. Dalam arti gini ya, kalau saya tangkap secara energi sih, energi dari zodiak Taurus ini kelihatannya apa ya, seperti adanya suatu masalah, seperti adanya suatu problem ya. Jadi di sini kalian merasa kecewa mungkin ya, ataupun mungkin kalian merasa bersedih gitu loh. Nah, kenapa bersedih? Di sini jelas ya. Karena apa? Karena di sini mungkin ada sesuatu yang menghantam kalian gitu loh ya. Mungkin entah secara kalian sadari ataupun tidak ya. Seakan-akan apa ya, ada sesuatu yang menghantam kalian sehingga membuat hubungan asmara kalian sama pasangan itu terlihat kacau gitu loh. Terlihat ada suatu berantakan. Mungkin kalian berpikir kok tidak seindah ataupun tidak sebaik yang dulu, bisa saja seperti itu ya. Bisa saja kok tidak seindah ataupun tidak sebaik impian saya, kira-kira juga bisa seperti itu ya. Artinya apa? Artinya saran ini menyarankan boleh kalian bersedih ketika mungkin ada kekecewaan, ada suatu problem ya di dalam hubungan asmara kalian. Tapi apa? Tapi kalian jangan berlarut-larut sobat gitu loh. Ya, segera bangkit, semangat lagi. Karena apa? Karena di sini ada masih ada 2 cup yang masih berdiri gitu. Artinya mungkin kalian masih diberikan beberapa kesempatan gitu loh. Kalian masih diberikan beberapa kesempatan untuk apa? Ya untuk mungkin bisa memperbaiki. Kira-kira seperti itu ya. Terus di kartu kedua muncul 8 cup yang sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Nah, ini maksud saya begini sobat ya. Ketika kalian dalam masalah tadi ya di kartu utama, kalian kan dikasih waktu, bukan dikasih waktu, dikasih kesempatan ya. Karena mungkin kalian adanya kesedihan, adanya kekecewaan, apakah itu bisa diperbaiki? Bisa. Ya di sini kan ada 2 cup yang masih berdiri. Artinya kalian ketika memperbaiki ya, insya Allah akan bisa baik. Cuman di sini melambangkan apa? Kenapa kok masih ditinggalkan seseorang? Artinya di sini gini ya, hampir sama maknanya gitu loh. Cuman di kartu kedua ini melambangkan apa? Ketika kalian sudah menata rapi ya, gitu loh. Ingat ya, ketika kalian sudah menata rapi, mungkin kesalahan-kesalahan itu sedang kalian perbaiki ataupun sedang kalian perbarui. Cuma di sini masih kurang bisa mengena gitu loh. Ya. Bisa saja seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya? Mungkin gini, mungkin kalian inginnya A ya, untuk perbaikan-perbaikan. Nah, tapi pasangan kalian itu menginginkan B untuk perbaikan-perbaikan. Nah, ini kan tidak sinkron gitu loh. Nah, makanya di sini apa? Tersusun menggambarkan meskipun sudah kalian susun dengan rapi ya, meskipun sudah kalian rencanakan, tetapi jika tidak ada kesinkronan, ya ini tetap tidak akan bisa padu gitu loh. Tidak akan bisa bersatu ya, antara kalian sama pasangan gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami sobat ya. Nah, biar lebih jelas ya gini. Tadi saya kan mengatakan ya, ini kartu utama kalian bahwa zodiak Taurus ini penuh masalah ya. Ada masalah lah, ada problem ya. Kalian dikecewakan, kalian dibikin sedih, dibikin sakit hati, bisa saja seperti itu. Nah, cuman ini kan masih ada 2 cup ya.
Itu artinya kalian harus disuruh memperbaiki ketika ingin adanya suatu kestabilan dalam hubungan asmara, kan seperti itu ya. Nah, terus di kartu kedua ini muncul petunjuk 8 cup. Nah, ini kan cup yang sudah tersusun rapi. Artinya apa? Bisa saja kalian ini mencoba untuk memperbaiki di kartu kedua ini. Kalian mencoba untuk perbaiki, kalian mencoba untuk mencari di mana kesalahan saya. Nah, itu kalian perbaiki gitu loh. Tetapi di sini kenapa kok ditinggalkan? Padahal kan apa ya, ketika seseorang itu ingin memperbaiki itu kan pasti bagus. Ya pasti akan selesai. Kan logikanya kan seperti itu seharusnya. Cuman di sini ya, kenapa kok ditinggalkan? Nah, bisa saja artinya di sini ditinggalkan itu begini. Ketika kalian mencoba untuk memperbaiki sobat gitu loh ya. Ya menurut kalian mungkin itu beres gitu loh ya. Makanya saya tadi bilang, menurut kalian eh, apa yang kalian tuju itu A. Nah, bisa-bisa pasangan kalian itu mintanya B. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kesinkronan gitu loh. Ya. Semoga bisa dipahami dulu sobat ya. Karena di sini masih ada dua perjalanan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ya, mungkin menurut kalian itu sudah benar apa yang sudah kalian perbaiki, apa yang sudah kalian jalankan ya. Kalian berharap mungkin dengan nantinya dengan suatu perencanaan yang kalian tata, yang kalian susun itu akan bisa damai lagi, akan bisa baikan lagi. Tetapi kenyataannya di sini berbeda. Nah, itu loh yang saya maksud tadi. Mungkin tujuan kalian itu A, bagi kalian itu benar, tapi bagi pasangan kalian itu menginginkan tujuan B. Nah, ini kan tetap tidak ada sinkronisasi. Ya, oke, paham ya sampai di perjalanan kartu kedua ya. Nah, sekarang masuk ke kartu ketiga, muncul petunjuk 7 ya. Ini ada 8 cup, ini ada 7 cup. Cuman bedanya di sini seseorang ini melihat suatu cup itu di awan kecil lah, katakanlah seperti itu, di angan-angan lah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sini kalian sedang melamunkan gitu loh. Sedang melamunkan ya, sedang memikirkan, sedang merenungkan ya, bagaimana agar bisa stabil lagi, bagaimana agar bisa damai lagi. Padahal saya sudah berusaha untuk memperbaiki, tetapi kok masih begini-begini saja. Nah, di sini adanya suatu keinginan sobat gitu loh. Adanya suatu keinginan-keinginan di sini. Seandainya mungkin damai lagi, saya mungkin akan baikkan ataupun apa. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini sifatnya angan-angan gitu. Karena apa? Karena kalian mencoba untuk memperbaiki ya. Ternyata di sini masih kurang adanya suatu keberhasilan di sini. Entah faktor apa itu gitu loh ya. Yang jelas kurang adanya keberhasilan. Makanya kalian akhirnya apa? Berpikir lagi di sini gitu loh. Berangan-angan lagi ya. Gitu loh. Bagaimana apa istilahnya? Bagaimana caranya untuk bisa damai padahal kesalahan itu sudah padahal kesalahan itu sudah saya perbaiki, sudah saya perbarui. Tapi kok masih aja belum menemukan solusi. Nah, kira-kira seperti itu di kartu yang ketiga ini. Jadi kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga ini menandakan kalian masih kesulitan untuk bisa menyetabilkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi belum ada titik temu, belum ada poin apakah berhasil atau tidak. Ini di kartu 1, kartu 2, kartu 3. Nah, sekarang kita lihat kartu 4. Ya, di sini muncul petunjuk 6 ya. Di sini muncul petunjuk 6 cup. Ya. Nah, ini yang selalu jadi masalah di sini. Ya. Ini kalau saya menangkap energi dari yang mungkin yang masih single ya, ataupun yang masih PDKT ataupun yang masih pacaran ya. Ini kelihatannya apa ya? Memang pasangan kalian itu tidak tulus mencintai kalian. Gitu loh. Ingat ya, saya tidak membahas yang sudah menikah, nanti yang sudah menikah. Ini saya membahas mungkin yang jomblo ataupun yang masih intinya yang masih berpacaran lah, belum ada status hubungan menikah. Nah, ya apa ya, bisa dikatakan ketika kalian melakukan yang kartu pertama, maaf, yang kartu kedua ya, terus kalian menjalankan juga di kartu yang ketiga, kenapa kok masih belum bisa ada hasilnya? Tadi saya kan mengatakan seperti itu, karena kartu terakhir, kartu konfirm ataupun kartu keempat ini kan menjadi kartu konfirm ya. Ya karena memang pasangan kalian tidak sepenuh hati suka sama kalian. Nah, bisa dipahami sobat ya. Intinya di situ. Jadi sekali lagi biarpun kalian apa ya istilahnya itu meminta maaf ataupun ingin memperbaiki agar damai lagi, tetapi kalau pasangan kalian tidak suka ya secara cinta ataupun secara sayangnya itu tidak suka
100%, ya nanti apa ya, istilahnya tuh kalian disepelekan gitu loh. Nah memang dasarnya sudah tidak suka sama kalian gitu loh. Nah, semoga bisa dipahami sobat ya. Kenapa tidak suka? Nah, di sini bisa saja ya mengindikatorkan bahwa cintanya itu terbagi tiga ya, ataupun terbagi dua lah katakanlah seperti itu. Sama kalian iya, sama selain kalian juga iya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk yang menikah ya bisa saja juga seperti itu ya. Harap berhati-hati ya untuk yang menikah ya. Bisa saja ada apa ya arah menuju memang ada suatu pihak ketiga, adanya perselingkuhan lah katakanlah seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya harus menjawab dengan tegas. Memang adanya suatu indikator ke sana, gitu loh. Karena di sini melambangkan energi yang sangat berpaling sama kalian. Ya. Jadi pasangan kalian itu sangat berpaling sama kalian. Ini maksud saya ini bukan laki-laki ke, ke wanita loh ya, bisa terbolak-balik energinya. Ya. Bisa saja yang menjadi zodiak Taurus ini bisa saja yang laki-laki ya. Nah, bisa saja yang menjadi zodiak Taurus ini bisa saja perempuan. Nah, ataupun kalaupun yang sudah menikah, bisa saja yang mempunyai zodiak Taurus ini yang menjadi suaminya, bisa saja yang mempunyai zodiak Taurus ini menjadi istrinya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi energinya apa ya? Di sini ini apa bebas ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan yang mempunyai zodiak Taurus. Semoga bisa dipahami sobat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Saya supaya bisa apa? Supaya biar bisa lebih dipahami. Contoh ya, si A mempunyai zodiak Taurus ya. Katakanlah si A ini mempunyai zodiak Taurus. Nah, pasangan si B ini loh, pasangan si A ini katakanlah zodiaknya Libra. Ya, ya berarti yang selingkuh ya Libranya. Kira-kira seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Jangan dibuat patokan bahwa Libra itu selingkuh tidak. Ini contoh. Kira-kira seperti itu. Ya. Bisa saja kalian di sini yang wanita, bisa saja kalian di sini yang perempuan. Intinya di situ ya. Nah, ketika kalian yang saya maksud di sini Taurusnya itu laki-laki ya berarti yang punya selingkuhan yang perempuan. Nah, ketika yang Taurusnya di sini perempuan berarti yang punya selingkuhan yang laki-lakinya. Itu aja biar lebih bisa dipahami. Karena indikator ke arah cinta segitiga ataupun cinta terbagi dua ini memang ada di sini. Gitu loh. Makanya saya tadi kan berbicara, kalian kan jangan masalah awalnya. Ini banyak problem ini, apa Taurus ini ya. Ketika kalian dihantam masalah, kalian mencoba untuk memperbaiki di sini. Tetapi apa? Tetapi hasilnya masih belum bisa mengena gitu loh. Makanya kalian di sini dibuat mikir, dibuat merenung bagaimana caranya untuk keberhasilan. Nah, di kartu ketiga ini sama. Kalian hampir dibuat merenung gitu loh. Dibuat merenung, dibuat berangan-angan, ya. Seandainya ini mungkin bisa diperbaiki akan muncul hal-hal yang indah. Kira-kira seperti itu. Seandainya bisa damai lagi, mungkin bisa muncul hal-hal yang baik-baik. Nah, kelihatannya seperti itu gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan kenapa kok kartu kedua kalian adanya suatu perbaikan dan kartu ketiga kalian adanya suatu renungan dan perbaikan tapi kok masih tetap tidak ada hasilnya. Ya karena memang di kartu konflik mengatakan gitu loh. Kalau kalian tulus mencintai ataupun menyayangi pasangan kalian. Nah, yang menjadi pertanyaan pasangan kalian ini loh, apakah tulus sama kalian? Karena saya menangkap energinya mengarah kurang tulus sama kalian, gitu loh. Kurang tulus sama kalian. Jadi adanya suatu apa ya, berpaling muka lah sama kalian. Nah, artinya apa? Artinya ya kan cintanya ataupun sayangnya kan tidak apa ya, tidak mutlak ataupun tidak 100% sama kalian itu. Gitu loh. Jadi artinya terbagi dua. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk energi Taurus ya. Ketika kalian dalam masalah ya seperti inilah yang sudah saya informasikan. Jadi kalian harap waspada saja gitu loh ya. Harap waspada saja ya, dengan pasangan kalian masing-masing. Kan seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Oke, alhamdulillah ya. Ini untuk masalah pekerjaannya tadi asmara ya. Saya tadi menangkap ya, apakah zodiak Taurus akan adanya apa ya? Istilahnya begini. Fakta yang terjadi ya sama kalian di dalam menjalani hubungan asmara tadi, apakah ada suatu kestabilan di dalam asmara kalian? Ya. Itu tadi sempat saya mendapatkan petunjuk ya. Itu kalian terbaca 50-50. Bisa saja itu akan ada hal baik ya, biarpun ada masalah kalian akan bersatu lagi, akan damai lagi. Yang 50% lagi ketika kalian dalam masalah ini masih belum menemukan titik penyelesaian. Jadi hawanya itu masih sangat panas sekali kalian sama pasangan, masih ada suatu problem. Ya. Bisa-bisa adanya suatu apa ya? Adanya suatu kandas, adanya suatu perpisahan. Kira-kira seperti itu ya. Meskipun demikian, ya saya berharap 50% yang terbaik itu mengena sama kalian. Adanya suatu damai lagi, dingin lagi, kira-kira seperti itu ya. Cuman di kartu asmara tadi indikatornya ada suatu indikator memang hati pasangan kalian terbagi dua. Ya. Oke, kita lanjut untuk pekerjaan ataupun karir. Ini Taurus kartu utama kalian muncul petunjuk The Empress. Ada wanita duduk santai, The Empress. Terus kartu kedua muncul Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Kartu ketiga muncul Five of Wands, ya tuh Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Yang terakhir di sini muncul Pack of Pentacles, ya seorang memegang koin sama melihat koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kartu utama kalian muncul The Empress ya. Ini artinya kalau saya menangkap sih untuk sementara ini sih mungkin bagus ya, gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan nantinya kelihatannya bagus ya. Bisa saja ini kelihatannya mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa mendapatkan suatu kestabilan ya. Dalam arti ya mungkin dari kalian bisa mencapai beberapa target ya. Mungkin dari kalian bisa mewujudkan impian harapan. Mungkin beberapa kalian bisa menuju tahap sukses ataupun berhasil, kira-kira seperti itu. Jadi membuat di sini ya maksud saya jadi di sini kalian apa ya, istilahnya itu dibuat senang ya, dibuat nyaman di sini. Karena apa di sini? Karena jelas di sini artinya suatu bantuan dari semesta gitu loh. Di sini melambangkan Wheel of Fortune. Artinya ya bisa saja Dewi Fortuna itu sedang berpihak sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman harap berhati-hati ya untuk zodiak Taurus ya. Ketika Dewi Fortuna berpihak sama kalian, keberuntungan berpihak sama kalian, kalian di sini harap waspada ya. Kali lagi harap waspada sama orang-orang toksik, sama orang-orang terdekat kalian. Ini seputar pekerjaan. Ketika kalian tidak waspada, ini jelas kalian akan dihantam suatu masalah. Saya menangkap juga di sini juga banyak ya beberapa dari zodiak Taurus ini yang sudah terhantam sebuah masalah. Jadi awalnya bagus, tapi tiba-tiba dihantam suatu masalah. Karena mungkin di sini kalian kurang waspada, gitu loh. Ya saya mungkin juga tidak bisa menyalahkan kalian juga, karena di sini ada indikator memang adanya orang yang toksik ya, yang iri hati, yang itu mengirimkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi apa di sini? Jadi kalian timbul konflik, gitu loh. Entah sama orang lain, entah sama rekan rekan kerja kalian sendiri, entah sama atasan kalian. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini apa ya? Seseorang yang toksik ini tidak mau melihat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ini merasakan nyaman, merasakan kebahagiaan, merasakan pencapaian target, ya. Apalagi sukses keberhasilan, mereka tidak mau gitu loh. Makanya kalian dibuat selalu ada masalah di sini. Seperti itu. Nah, apakah di sini akan ada suatu penyelesaian? Nah, kartu konflik mengatakan muncul Pack of Pentacles ya. Bisa saja ada suatu penyelesaian asalkan ini ada suatu penetralan di sini sobat gitu. Ya. Turunkan egois ya. Berpikir secara jernih ya, kuatkan intuisi. Itu kuncinya ya. Cari kesalahan mana? Ya. Kesalahan mana yang harus diselesaikan? Apakah memang suatu masalah ini bisa dipikirkan secara logika? Ketika bisa dipikirkan secara logika, ya coba pecahkan solusi secara logika juga. Tetapi ketika masalah ini tidak bisa dipikirkan secara logika, ya, ataupun tidak bisa ditemukan solusinya secara logika, ya kuatkan intuisi, kuatkan kepekaan rasa, gitu loh. Pasti akan ketemu solusinya, gitu loh. Nah, dengan cara apa? Ya dinetralkan. Ketika sudah kalian netralkan, di sini akan bagus ya, akan kembali pulih. Pack of Pentacles, ya.
ini akan mendukung kalian lagi gitu loh. Jadi ibaratnya roda-roda keberuntungan itu akan berpihak lagi sama kalian, terutama di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Tetapi ketika kalian tidak bisa istilahnya itu menyelami sobat ya, dalam arti tidak bisa merasakan ya. Ini kalian akan kesulitan untuk bisa kembali stabil lagi, akan kesulitan gitu. Maksud saya untuk merasakan apa? Ya, merasakan suatu masalah. Masalah ini dipicu dari segi apa gitu loh maksud saya. Kalian harus apa ya? Harus cepat tanggap sobat ya. Masalah ini dipicu dari segi apa? Apakah memang masalah ini berhubungan dengan suatu logika atau tidak? Ketika masalah ini apa ya? Tidak ada hubungannya dengan logika, tapi kalian mencari solusi dengan logika ya nggak akan ketemu. Tetap aja kalian nanti bentrok saja. Banyak masalah saja di sini. Nah, itu yang saya maksud ya. Seperti itu. Nah, ketika kalian sudah merasakan oh bahwa ini sudah ada yang tidak beres di luar logika, ya netralkan. Ketika itu kalian netralkan, insya Allah di sini akan bagus. Akan ada suatu tanda-tanda baik. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya? Fakta yang terjadi ya untuk kalian yang menjadi Taurus, apakah nanti akan bisa stabil lagi? Jawabannya di sini Taurus hampir sama ya. Ini masih terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja 50% ini akan baik, bisa saja yang 50% ini kalian masih terganjal suatu masalah-masalah. Seperti itu ya. Ya saran saya harus dinetral. Karena apa? Karena sangat disayangkan ketika tidak kalian netralkan, sangat disayangkan. Karena apa? Kalian sudah didukung sama Wheel of Fortune. Nah gitu loh. Apalagi saya tadi mengatakan mungkin kalian dulu ataupun kemarin ya sempat merasakan enak lah dalam hal pekerjaan, mudah dalam mencapai target, mudah mewujudkan harapan, apalagi keberhasilan kesuksesan. Ya, benar-benar kalian merasakan ketenangan di situ. Plus kalian dibantu adanya suatu roda-roda keberuntungan. Karena kalian dibantu adanya suatu roda-roda keberuntungan. Nah, jangan sampai roda-roda keberuntungan ini terstop sobat. Gitu loh. Terstop ataupun terhenti oleh tembakan black magic yang membuat kalian akhirnya kacau. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya tadi saya sarankan ya sikapi itu dengan energi rasa, dengan kepekaan rasa, netralkan. Nanti kalian akan menemukan back of pentacles ya. Jadi 50-50 ya. Jawabannya 50-50 di 3 hari ke depan. Ketika kalian netralkan itu insya Allah akan kembali apa ya istilahnya itu kestabilan berpihak sama kalian kembali. Ketika tidak kalian netralkan ini tetap ada suatu masalah ini. Kira-kira di situ. Oke, sekarang kita lanjut untuk masalah keuangan. Oke, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 4 lagi. Kita lihat dulu untuk masalah keuangan ataupun kerezekian Taurus. Kartu utama kalian muncul petunjuk 9 cup ya, tersusun rapi sama seorang sedang lagi duduk santai. Kartu kedua muncul 10 cup. Ini mantap ya, urut 9, ini 10 ya, seperti pelangi ya, sama orang satu keluarga. Kartu ketiga muncul The Magician, seorang sedang memegang tongkat. Kartu konfirm mengatakan strength, seorang wanita menaklukkan singa. Wow, ini mantap ya untuk masalah keuangan ya, untuk masalah kerezekian zodiak Taurus memang betul-betul mantap 3 hari ke depannya. Oke, saya bacakan ya. Di kartu utama muncul 9 cup. Artinya di sini bisa saja ya. Mungkin dulu ataupun sampai sekarang dalam hal keuangan itu mungkin kalian masih bersahabat di sini. Biarpun tidak terlalu lebih ya. Mungkin keuangan kalian masih bersahabat. Artinya apa? Ketika keuangan kalian masih bersahabat, ya berarti kalian apa ya istilahnya itu mampulah untuk memenuhi kebutuhan kalian.
Mungkin kalian pengen beli barang ini ataupun ingin barang itu, ya, adanya pembayaran ini, pembayaran itu. Nah, kalian itu mampu di sini, itu yang saya maksud ya. Keuangan kalian sedang bersahabat, makanya di sini menggambarkan apa? Ketentraman ya, ketenangan, kebahagiaan. Jadi bisa saja apa ya, masih katakanlah masih tercukupi lah ini zodiak Taurus ini. Energinya sih saya menangkap seperti itu. Jadi kalian tuh masih tercukupi. Jadi tidak kekurangan lah di sini. Biarpun apa ya, tidak apa ya, tidak terlalu banyak uang kalian, tidak seperti itu. Yang penting di sini saya menangkap adanya suatu apa? Ketercukupan. Jadi tidak sampai kekurangan. Makanya saya tadi mengatakan ketika mungkin kalian beli ini, beli itu untuk membayar ini, membayar itu. Ininya buat kebutuhan ini kalian masih bisa. Makanya di sini menggambarkan ketenangan ya. Istilahnya ayem lah, kata orang Jawa itu ayem tentrem. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus di kartu kedua muncul petunjuk 10 cup. Artinya di sini apa? Artinya di sini kalau saya menangkap bisa saja kalian apa ya, adanya suatu berbagi gitu loh ya. Jadi apa ya, bisa dikatakan zodiak Taurus ini ketika mungkin punya sesuatu ya, kalian itu tujuannya ingin membahagiakan gitu loh. Terutama kalian ingin membahagiakan keluarga, orang tua ataupun orang terdekat kalian lah, seperti itu. Jadi zodiak Taurus ini mempunyai cita-cita gitu loh. Ketika apa ya, istilahnya keuangan saya itu ada ya, keuangan saya itu bersahabat, saya ini mau membahagiakan orang terdekat saya, entah keluarga saya, entah orang tua saya, entah orang-orang terdekat saya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi zodiak Taurus ini bagus lah. Artinya tidak mau makan sendiri. Kira-kira seperti itu ya energinya. Terus kartu ketiga muncul The Magician. Nah, di sini harap berhati-hati ya untuk zodiak Taurus ya. Gitu. Kelihatannya di sini mulai seiring berjalannya waktu di sini kelihatannya mulai terlihat orang-orang toksik, orang-orang yang iri hati sama kalian. Mungkin secara pandangan dia dilihat itu kalian serba kecukupan, bisa beli ini beli itu, bisa membayar ini membayar itu. Nah, orang ini akhirnya iri sama kalian. Ada orang yang iri gitu loh. Akhirnya menembakkan energi negatif, membuat aura kalian tertutup. Harap berhati-hati di sini. Bisa saja nanti kalian adanya suatu sendatan, bisa saja apa ya, maksud saya begini, ketika energi negatif itu lebih kuat, tembakan black magic-nya itu lebih kuat, bisa saja kalian dihantam sebuah masalah, sebuah sendatan. Nah, ketika energi positif yang kuat, bisa saja kalian masih aman. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah di sini energi dari zodiak Taurus ini kuat dengan adanya suatu tembakan masih bisa mendapatkan suatu kelancaran, ketenangan di sini? Ya. Kartu konflik mengatakan apa? Kartu keempat. Kartu konflik mengatakan, oh gini loh, ini ada juga sih dari zodiak Taurus ini yang tidak kuat energinya gitu loh. Ketika ada seseorang yang toksik yang menembak kalian ya, sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, ini energi positif kalian kalah dengan adanya suatu energi negatif. Tembakan dari orang-orang toksik. Akhirnya apa? Akhirnya saya menangkap di sini bahwa kalian itu sedang adanya suatu masalah, gitu loh. Sedang adanya suatu kondisi di mana kalian kesulitan dengan faktor keuangan. Akhirnya seperti itu. Tetapi apa? Tetapi ketika kalian masih mau tetap ikhlas, masih mau tetap bersabar dan semangat berjuang, kelihatannya di sini akan pulih kembali. Tapi dengan satu syarat, ketika sudah kalian netralkan ya di sini ya. Gitu loh. Insya Allah di sini akan ada suatu pemulihan. Karena saya tadi menangkap ya, gitu loh. Di kartu utama kalian sempat enak di sini. Adanya suatu istilahnya keuangan kalian masih bersahabat. Ya. Terus di kartu kedua kelihatannya juga masih enak ya. Bahkan di sini kalian mau menyenangkan orang-orang terdekat kalian. Nah, seiring berjalannya waktu di kartu pertama, kartu kedua, nah kartu ketiga di sini mulai ada orang yang toksik, mulai ada orang yang iri hati sama kalian, gitu loh. Makanya menembakkan energi negatif. Gitu. Makanya The Magician ini menggambarkan residual energi. Bisa saja ini kejutan tiba-tiba baik, bisa saja kejutan tiba-tiba buruk. Ternyata apa? Ternyata zodiak Taurus banyak yang kena tembakan black magic. Jadi istilahnya energi positif kalian itu sedang dikalahkan sama energi yang negatif. Makanya di sini akhirnya apa? Zodiak Taurus merasakan kesulitan kembali di sini. Merasakan kesulitan, ya mungkin bisa dikatakan apa ya? Banyaknya sendatan, istilahnya itu ketidaklancaran masalah keuangan. Nah, makanya di sini kalian mencoba untuk bersabar akhirnya. Makanya saya tadi mengatakan kalian ada suatu peristiwa. Karena awalnya sih enak gitu loh.
terus tiba-tiba kok seperti ini. Itu yang saya maksud ya, bahwa kalian itu adanya suatu peristiwa akhirnya berubah semua. Yang semula lancar itu berubah macet, yang semula ada uang masuk ya, milih itu tiba-tiba banyak senjata. Nah, ini apakah bisa pulih, bisa kembali? Bisa, asalkan ada suatu penetralan di sini. Biar energi positif kalian lebih kuat kembali. Ketika lebih kuat, ini strength akan mendukung kalian. Nah, seperti itu ya. Cuman saya menangkap secara energi ya. Ini mungkin banyak dari Yudhakthara yang juga diuntungkan di sini. Secara keresahan di 3 hari ke depan. Mungkin akan ada suatu keresahan yang masuk gitu loh. Cuman mungkin ketika mungkin kalian terhalang adanya suatu keresahan yang ibaratnya banyak keterpendingan, banyak kegagalan, banyak pengengselnya. Berarti kalian tidak tertembak di energi black magic yang kuat gitu loh. Kira-kira seperti itu ya untuk zodiak Taurus ya. Tapi secara umum sih kalian masih diuntungkan. Asalkan apalagi kalian adanya suatu penetralan. Ini kalian malah makin diuntungkan karena The Magician ini menggambarkan dua energi sobat. Bisa mendadak baik, bisa mendadak buruk tergantung kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya untuk sahabat Taurus ya. Tetap semangat. Kita akan lanjut untuk zodiak selanjutnya karena saya menarik sekaligus dua zodiak ya. Oke, kita lihat. Di sini ada zodiak Pisces. Artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 4 energi Pisces. Kita lihat untuk asmara Pisces dulu. Pisces ya, ini harus berhati-hati ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang Pisces. Terus kartu kedua muncul petunjuk Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Kartu ketiga muncul 7 Pentacles, seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Ini kartu keempat, kartu confirm. Di sini ada Temperance, ada malaikat menuangkan air ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces ya. Ini kartu utama kalian muncul 5 tongkat di sini. Ini kelihatannya Pisces sedang lagi bermasalah asmara kalian ya. Ini kebanyakan besar ya. Bahwa tertangkap jelas yang mempunyai zodiak Pisces ini kelihatannya khususnya di 3 hari ke depan ini kelihatannya menghadapi suatu masalah. Jadi harap berhati-hati ya. Kalau bisa ya jangan jangan dituruti lah. Dalam arti emosi kalian, egois kalian itu jangan dituruti. Coba diturunkan tensinya. Mungkin ketika kalian pemarah ya, coba diturunkan sedikit ya. Ketika mungkin kalian serasa egoisan, coba diturunkan sedikit. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian tidak bisa menurunkan tensi, coba di sini akan kacau di sini. Karena saya menangkap apa? Karena saya menangkap di sini ada
pihak ketiga gitu loh yang membuat asmara kalian kacau. Jadi jelas ada pihak ketiga gitu, bukan alami. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kalian sama pasangan itu bentrok di sini. Saya menangkap energinya jelas ini, bukan alami. Jadi ada pihak ketiga yang ikut campur ataupun yang masuk di dalam asmara kalian sehingga membuat bentrok. Kira-kira seperti itu. Apakah di situ ada perselingkuhan? Tanda-tanda di situ juga ada. Jikapun tidak ada suatu perselingkuhan, mungkin hanya suatu omongan saja, suatu fitnaan saja. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan kalian termakan fitnaan ataupun termakan omongan yang memang tidak benar, bisa saja akhirnya kalian salah paham sama pasangan kalian. Intinya untuk menuju kestabilan itu kelihatannya kesulitan di sini. Kira-kira seperti itu. Cuman tadi saya mengatakan ya, ketika kalian bisa menurunkan tensi ya, seperti ya, egoisme diturunkan, amarah diturunkan ya. Di sini kelihatannya akan bagus. Ya, gitu loh. Akan tidak menutup kemungkinan akan kembali pulih apa yang kalian inginkan. Mungkin kestabilan seperti dulu itu akan baik lagi. Secara kebahagiaan, secara keharmonisan, ya, pengertian, secara kasih sayang. Mungkin itu akan bisa balik lagi sama kalian. Asalkan kalian bisa menurunkan tensi tadi. Gitu loh. Jangan terlalu diladenin marah gitu loh. Ya mengalah saja tidak masalah gitu loh. Ingat ya, ketika kalian tensinya dinaikkan, kalian akan kesulitan mendapatkan Ace of Pentacles. Nah, seperti itu. Ketika tensi kalian turunkan, insya Allah kalian akan mendapatkan Ace of Pentacles. Artinya kembali pulih lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami seperti karena apa? Karena di sini saya menangkap kalian selalu adanya suatu renungan di sini. Gitu. Kalian adanya suatu renungan, suatu berpikir di sini. Kapan bisa adanya suatu kestabilan? Kok saya rasa asmara saya ini kurang bisa stabil. Karena apa? Karena jelas ya di sini apa ya? Bisa dikatakan konfliknya ini mengarah ke suatu materi sobat gitu loh ya. Mengarah ke suatu materi di sini. Ada hubungannya dengan materi, dengan keuangan konflik kalian itu. Itu loh. Entah itu adanya perselingkuhan, entah adanya suatu fitnah yang jelas di sini yang apa ya? Yang membuat pihak ketiga masuk itu gara-gara keuangan di sini. Karena berhati-hati ya. Gitu. Jika kalian ada masalah, jelas di sini faktornya keuangan. Makanya di sini melambangkan selalu adanya renungan, selalu adanya suatu pemikiran tentang keuangan juga di sini. Gitu loh. Ya. Cuman saran saya apa ya? PSIS ini harus bisa mengontrol ya. Kira-kira seperti itu harus bisa mengontrol. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian bisa lebih bersabar, lebih bisa mengontrol ya, lebih bisa istilahnya itu mencari solusi dengan kepekaan rasa, insya Allah akan bisa baik di sini. Ini jadi tergantung Pisces ya. Untuk di 3 hari ke depan khususnya ketika kalian dalam masalah, ini tergantung kalian. Bisa nggak kalian mengontrol? Ya, istilahnya itu mencari solusi dengan kepekaan rasa. Bagaimana ini solusinya? Jikapun perlu dinetral, ya netralkan. Biar kalian bisa mendapat suatu kestabilan. Ya, ini kartu konfirm kalian. Jadi fakta apakah yang akan terjadi di seputar asmara? Apakah Pisces akan bisa kembali pulih? Jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa. Karena di sini melambangkan ada suatu tempest. Ada suatu tanda-tanda baik asalkan kalian lebih berhati-hati. Jikapun kalian merasa adanya suatu pihak ketiga ingin dinetralkan, ya silakan dinetralkan. Dibuka lagi aura agar menjadi suatu sinkronisasi lagi antara kalian sama pasangan kalian. Kira-kira di situ. Oke, yang untuk asmara sudah, sekarang kita lanjut untuk yang selanjutnya setelah asmara.
Oke, alhamdulillah ya. Kita lihat untuk faktor pekerjaan sekarang. Pisces. Kartu utama kalian muncul The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu Strength. Wanita menaklukkan singa. Maaf, bukan dikonfirmasi ya, tapi kartu kedua kalian ya. Terus kartu ketiga kalian muncul petunjuk 8 cup ditinggalkan seseorang. Nah, ini baru kartu confirm. Yang kartu keempat. Kartu confirm kalian muncul petunjuk The Star. Ada seorang menuangkan air ke dalam kolam, atasnya seperti ada lambang bintang besar ya. Ini kalau saya tangkap energi Pisces ya, seputar pekerjaan ataupun karir. Di sini muncul The Hermit ya. Ini kalau saya menangkap banyak dari kalian yang mempunyai zodiak Pisces ini ketika menjalani pekerjaan ataupun karir di sini kelihatannya masih banyak ujian kalian. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalian itu untuk menuju tahap stabil dalam arti pencapaian target yang kalian inginkan ya, impian yang kalian inginkan agar bisa terwujud, apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, di sini masih berat untuk Pisces gitu loh. Kalian masih banyak ujian, masih banyak suatu permasalahan yang harus kalian perbaiki agar bisa menuju stabil. Makanya saya menangkap di sini apa ya? Ketika Pisces ingin menuju tahap stabil, ya tetap ya sembari kalian biarpun dihantam masalah, kalian harus sembari tetap semangat ya, bersabar, serta kalian harus ada suatu pendekatan sama Sang Maha Kuasa, berdoa dan ikhtiarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika itu sudah kalian jalankan, di sini tidak menutup kemungkinan. Di sini adanya strength akan bisa mengena sama kalian. Apa strength ini? Strength ini menggambarkan bahwa kalian itu memang ada suatu peristiwa, ada suatu kondisi di mana adanya suatu masalah gitu loh. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum, bisa akan terjadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan bahwa perjalanan Pisces di pekerjaan atau karir ini untuk mencapai sukses target ya, ini masih berat gitu loh. Kenapa saya mengatakan masih berat ya? Karena memang di sini kalian masih ada suatu masalah. Nah, seperti itu ya. Dimana masalah ini harus kalian perbaiki. Ya. Harus kalian sikapi dengan suatu kesabaran. Ya. Disambi tetap kalian harus mau berjuang untuk bisa untuk bisa mencapai titik kestabilan. Harus ada sembari bersabar, harus adanya suatu perjuangan kalian di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian sudah merasakan adanya suatu perjuangan ya, suatu doa dan ikhtiar ya. Tetapi kenapa kok di sini menggambarkan masih ada 8 cup? Artinya apa? Artinya di sini kan masih belum menemukan titik temu. Nah, itu saran saya tetap ya. Jangan pernah menyerah untuk Pisces ya. Biarpun kalian sudah menyusun rencana dengan baik ya, sudah kalian ikhtiarkan, sudah dibuka aura, katakanlah seperti itu ya, sudah disusun rapi agar bisa kembali stabil secara pekerjaan, tapi masih tidak ada hasil. Nah, di sini kalian jangan kecewa ya, gitu loh. Kalian harus tetap semangat. Ketika kalian tetap semangat, di sini kalian akan bisa menemukan The Star. Ini kartu confirm yang baik. Apa artinya The Star? Akan adanya suatu pencapaian-pencapaian yang selama ini mungkin kalian harapkan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau saya menangkap di sini juga banyak Pisces yang istilahnya itu yang mungkin menyerah di sini. Seakan-akan rencana yang sudah disusun itu tidak seindah kenyataan, tidak seindah impian, akhirnya banyak yang kecewa juga di sini. Nah, makanya kan untuk menuju menuju jalan stabil itu kan sangat berat, sobat. Saya menangkap juga banyak loh Pisces ini yang istilahnya itu yang banyak kecewa, yang banyak istilahnya bersedih. Karena apa? Karena mungkin bagi Pisces sudah bekerja keras, sudah disusun rapi, tapi kok belum ada suatu keberhasilan. Nah, makanya banyak yang kecewa di sini. Saran saya ya jangan istilahnya ya boleh kecewa tapi jangan lama-lama gitu loh. Harus kembali bangkit ya. Harus kalian semangat lagi. Itu nanti kalian akan bisa muncul di start. Jadi harapan apa yang kalian impikan ini akan bisa tercapai gitu loh ya. Ya, jadi bisa dikatakan fakta yang akan terjadi untuk Pisces, apakah di dalam pekerjaan ini Pisces akan kembali pulih? Di sini akan bisa kembali pulih, asalkan dua ya Pisces ya. Tetap semangat dan coba ikhtiarkan. Ya, ketika kalian merasakan sudah ada suatu energi yang nggak baik, ya coba dinetralkan. Di sini akan bagus, sangat luar biasa Pisces ya. Jangan didiamkan Pisces ya, gitu loh. Biar nanti kalian langkah ke depannya itu lebih tertata. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk faktor keuangan Pisces.
Ya, kita lihat untuk keuangan ataupun kerezekian. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 cup. Itu ada seorang yang lagi duduk santai. Terus kartu kedua muncul petunjuk The Emperor. Ada raja tua duduk sambil memegang tongkat. Kartu ketiga muncul Two of Cup. Pasang kekasih membawa cup. Kartu ketiga, kartu confirm. Ini ada Death, ya, prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Pisces ya. Untuk keuangan ataupun kerezekian. Di sini saya kalau menangkap energi dari Pisces ya, kartu utama muncul 9 cup ya. Ada 9 cup. Ini artinya kalau saya menangkap sih masalah keuangan Pisces apa ya? Tidak terlalu buruk-buruk amat gitu loh. Bisa saja ini di 3 hari ke depan kalian diuntungkan, bisa saja sudah diuntungkan entah yang dulu ataupun kemarin. Yang jelas di sini adanya suatu ketenangan, adanya suatu kenyamanan. Artinya apa ya? Artinya ya mungkin kalian masih ada suatu cadangan-cadangan keuangan gitu loh. Kalian artinya di sini kalian masih ada suatu cadangan-cadangan keuangan dan juga kalian istilahnya itu tidak kesulitan. Ya, dalam arti ya kalian masih apa ya tercukupi lah. Mungkin untuk kebutuhan kalian, untuk keinginan kalian ini kelihatannya masih bisa terpenuhi gitu loh. Makanya di sini melambangkan apa ya suatu seseorang yang sedang santai gitu loh. Kira-kira seperti itu. Cuman di sini apa ya? Pasti harus bisa apa? Harus bisa tetap mengontrol ya tentang istilahnya itu tentang segala keuangannya. Pemasukan, pengeluaran itu harus tetap kalian bisa mengontrol di sini. Gitu loh. Jangan sampai apa ya ketika kalian tercukupi terus kalian loss, tidak mengontrol secara pengeluaran dan pemasukan lebih-lebih pengeluaran. Itu loss kalian tidak mau kontrol. Jangan sampai seperti itu karena di sini melambangkan apa ya? Pasti di sini seperti adanya suatu keinginan gitu loh. Ya. Jadi ketika itu memungkinkan keinginan kalian itu tidak penting ya jangan dibeli itu aja. Beda lagi ketika keinginan itu penting ya silakan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Saya juga menangkap ya di sisi lain. Di sini kelihatannya apa ya? Harap berhati-hati ya Persis ya. Karena ada suatu pemanfaatan juga di sini. Harap berhati-hati kalian. Bisa saja pasangan kalian ini memanfaatkan kalian saja. Ini lebih-lebih untuk yang belum menikah loh ya. Yang statusnya mungkin masih single ataupun yang masih baru kenal ataupun yang masih pacaran ini harus berhati-hati. Ada suatu pemanfaatan keuangan di sini. Harap berhati-hati ya. Karena apa? Karena saya menangkap suatu apa ya? Istilahnya itu menangkap suatu kasih sayang, menangkap suatu cinta di sini. Gitu loh. Ya itu tadi yang berhubungan dengan materi. Jadi kalian itu dimanfaatkan saja, harap berhati-hati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dan kenapa saya mengatakan kok ada hubungannya sama asmara di sini? Karena jelas di sini ada death. Gitu loh. Adanya suatu tembakan black magic ya, sekali lagi death, adanya suatu tembakan black magic. Bisa saja kalian ini dipengaruhi sehingga kalian tanpa sadar keuangan kalian itu dalam arti ya kalian bisa dipelorotin keuangan kalian gitu loh. Ya. Seperti itu. Karena saya menangkap ini apa ya pasangan kalian ini seperti memang menggunakan energi-energi negatif yang membuat kalian itu lulu, merasa kasihan, akhirnya kalian selalu memberikan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Harap berhati-hati ya Pisces ya. Ini loh kartu utama kalian ya. Yang jadi pembahasan ini, The Emperor ini. Bahwa kalian adanya suatu kefokusan ya. Bisa saja ini kefokusan masalah kalian harus mengatur pengeluaran dan pemasukan. Bisa saja ini kefokusan karena kalian sedang apa ya istilahnya itu sedang adanya suatu apa ya dipengaruhi kalian gitu loh. Akhirnya kalian tidak sadar di sini gitu loh. Nih ya. Akhirnya kalian tidak sadar di sini. Kalian suka tapi pasangan kalian itu tidak terlalu suka sama kalian. Kalian hanya dimanfaatkan saja di sini. Nah, makanya di sini muncul dan ketika ini tidak berhati-hati, ya ini nanti akan habis gitu loh. Karena death ini juga menggambarkan residual energi. Bisa saja di sini apa ya? Ada suatu kejutan yang mendadak baik, bisa saja ada kejutan yang mendadak buruk. Kira-kira seperti itu. Apakah maksud saya fakta apakah yang akan terjadi untuk Pisces di 3 hari ke depan tentang seputar keuangan? Apakah ada suatu indikator akan baik? Akan ada hal-hal kerezekian yang datang ataukah malah sebaliknya? Akan memburuk dan akan sulit mendapatkan suatu rezeki. Ini 50-50 kalau untuk keuangan Pisces ya.
Bisa saja 50% akan baik, bisa saja 50% akan buruk. Kira-kira seperti itu. Karena di sini tembakannya kuat gitu loh. Ya. Coba kalian netralkan, nanti kalian akan sadar bahwa kalian itu hanya dimanfaatkan saja. Kira-kira seperti itu. Ya. Jangan sampai kalian habis-habisan basis ya. Gitu. Ya dalam arti gini, ya buat apa kalian menyukai ataupun mencintai orang yang nggak suka, hanya suka sama uang kalian saja di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini terutama bagi yang masih pacaran atau yang masih single, yang masih baru kenal. Awas, berhati-hati. Ya. Kalau yang sudah menikah sih saya rasa aman, hanya saja tembakan dari orang luar, gitu loh. Yang membuat sulit, hambatan keuangan ini hanya saja orang luar, tapi insya Allah tidak ada unsur tidak ada unsur pihak ketiga ini kalau yang sudah menikah. Yang masih pacaran ini ada, ya, unsur pihak ketiga ini ada. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kalian mau dimanfaatkan saja. Ya. Oke, untuk Pisces ya, mungkin itu dulu ya untuk Taurus sama Pisces. Sahabat Taurus sama Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sahabat. Sikapi ini semua dengan bijak ataupun bijaksana. Karena kan ini bersifat general sahabat, saya nggak tahu nama kalian. Nah kan seperti itu ya. Di poin terakhir ataupun segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah, ya, dan itu sudah tidak wajar, banyak keganjilan, jangan dibiarkan ketika kalian tidak mau habis-habisan. Segera netralkan. Bagaimana caranya? Satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya sobat gitu. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian, hajat kalian tuh insya Allah akan bisa cepat masuk dalam kehidupan kalian. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian bisa sendiri untuk menetralkan, mungkin tahu tata caranya, mungkin tahu doanya, ya silakan dinetralkan sendiri. Itu loh ya. Asalkan intinya kalian harus dinetralkan dulu agar bisa baik langkah ke depannya. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa berubah baik ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Taurus, untuk sahabat Pisces, tetap semangat ya. Semoga apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.